Video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana membeli Gapi. Karena siapa tahu memang dia jual murah di situ kan, kita nggak ada yang tahu ya. Untuk menambah relasi pertama, yang kedua membuat si seller-seller juga ini barbar juga gitu kan. Jadi mereka sering adu-aduan di situ sekalian gitu. Jangan lupa untuk subscribe, karena dengan dukungan kalian dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Gapi Stock Indonesia, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana membeli Gapi. Jadi tips ini berisi beberapa poin yang akan membantu teman-teman juga dalam menentukan dalam proses membeli ikan gapinya ya. Kita langsung aja ke tips yang pertama, yaitu teman-teman harus rajin-rajin rajin-rajin pantau maksudnya di IG, Facebook, media sosial ya, atau di marketplace. Jadi di media sosial dan marketplace ini memiliki juga perbedaan, yaitu soal harga ya. Harga itu nggak bisa dilihat nggak bisa dicantumin biasanya kalau di Facebook ataupun di media sosial. Maksudnya kebanyakan mereka by inbox ya. Itu beda di marketplace. Marketplace itu dia langsung keluar gitu. Kalian bisa cari apa langsung keluar harganya, dan bisa harga grosir atau enggak juga ada di situ. Nah, berbedanya kalau di media sosial seperti di Facebook, IG, kalian harus biasanya inbox dulu, ya kan? Inbox dulu ke orangnya. Nah, untuk etika dalam inbox orang juga teman-teman harus sadar juga ya, sadar diri ya. Jadi teman-teman kalau nanya ikan, misalnya contoh kalian nanya AFR misalnya, kalian harus nanya AFR di inbox kan, ataupun kalian bisa cek inbox, nanti kan dibalas tuh biasanya dia nginbox kalian, terus dia ngasih harga 150.000 misalnya, ataupun 100.000, 50.000 atau 500.000. Kalian harus wajib balas teman-teman, jangan cuman diem aja atau dibaca aja gitu loh. Entah kalian minat atau enggak, atau cuma cek-cek harga, minimal kalian tanya dulu memberikan balasan yang baik. Jadi seperti merespon lah ya, merespon si penjual tersebut, biar kita juga memberikan suatu apresiasi kepada dia, dan menjalin silaturahmi juga dengan baik gitu. Jadi nggak langsung cuman di read doang, besoknya kapan tuh nanya lagi di read doang gitu. Nanti kan pasti dia emosi gitu kan, pasti dia marah. Tapi kita harus balas juga dengan yang baik ya, gitu kurang lebih. Nah, kalau di marketplace juga kalian bisa pantau-pantau soal reviewnya ya. Jadi dari foto-fotonya, dari bintangnya berapa, misalnya ada yang udah pernah beli, terus komenannya apa gitu, kalian bisa lihat semua di situ. Yang kedua, cek akun penjual. Kalian bisa cek di media sosial, yaitu dengan cara kalian lihat postingannya, berapa lama dia jualan, terus perhatiin juga teman-temannya atau yang sering komen, emang dia recommended apa enggak sih gitu. Siapa tahu juga biasanya ada bukti transaksinya yang dia lampirin juga biasanya. Jadi kalian harus pantau juga seperti itu, biar kalian membuat yakin gitu. Tapi kalau di media sosial seperti Facebook biasanya, itu kalian bisa pantau lagi, bisa membeli dengan sistem rekber, yaitu rekening bersama. Jadi biasanya ada adminnya di setiap grup-grup yang emang recommended ya, grup-grup jual beli ikan gapi yang recommended, kalian bisa ajak rekber dia kalau kalian ragu, biar nggak ada penipuan ya. Jadi duit kalian aman gitu. Kalau di marketplace kalian pantau, yaitu seperti yang poin pertama tadi, itu dipantau soal reviewnya, dari foto-fotonya, videonya, sama review pembeli gitu, berapa bintang, terus komenannya apa, bagus apa enggak, oke apa enggak. Nah, kalau cocok kalian bisa coba beli ya. Tapi kalau untuk di marketplace, memang kalau soal kualitas agak sedikit berbeda teman-teman. Maksudnya untuk menentukan kualitas gitu maksudnya. Karena di marketplace kadang kebanyakan harga 10.000, 6.000 ataupun 15.000 tuh fotonya ngambil foto orang ataupun foto Google kadang, ataupun mungkin foto yang terbaik gitu. Kadang waktu datang nggak sesuai, itu ada juga yang kayak gitu, khawatir seperti itu. Jadi kalian cari juga kalau bisa marketplace yang dia juga bermedia sosial, dan kalian tahu dia punya marketplace di misalnya salah satu marketplace gitu ya, di Tokopedia, Shopee dan lainnya.
itu ada juga di sana. Nah kalian bisa belanja di sana karena di sana biasanya ada potongan ongkir, gratis ongkir dan lainnya. Ada promo-promo yang unik gitu yang bisa kalian coba dan bisa mengurangi budget kalian. Itu kalau di sana seperti itu. Seperti kami Gapi Stok juga ada di Tokopedia, yaitu dengan nama tokonya itu Jual Gapi. Di sana kalian bisa lihat juga ya untuk hal tersebut. Jadi untuk perbandingan harganya kalau di marketplace itu memang kalian harus pinter-pinter nyarinya gitu kan, harus mencoba juga sih mau nggak mau, karena gimana ya, kadang ada yang disebut, ntar ada yang akunnya nyebut grade A ataupun ada yang bilang kualitas super lah, super red lah atau apa, ternyata waktu datang biasa aja gitu. Ada juga yang kayak gitu, khawatir kayak gitu. Jadi kalian harus pantau juga kalau bisa marketplace-nya itu memang recommended, memang bagus dan memang perlu aja dicoba juga gitu. Karena siapa tahu memang dia jual murah di situ kan, kita nggak ada yang tahu ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang ketiga, khususnya buat teman-teman pemula, saya sarankan teman-teman belilah ikan di sekitar daerah kalian ya, di kota-kota kalian yang terdekat dulu. Karena apa? Karena untuk menambah relasi pertama. Yang kedua, kalau saat kalian jual gapi juga, kalian bisa misal kurang stok gitu kan, atau kelebihan stok bisa saling bantu gitu. Terus untuk itu juga kalian bisa tahu nih kualitas dia itu berapa, seperti apa. Misalnya saya beli jenis misalnya metal blacklist atau metal MSBT gitu kan, ataupun AFR tadi, itu harganya berapa di tempat dia dan harga kualitas seperti apa. Nah kalian bisa tahu gitu, jadi buat ilmu kalian juga seperti itu kan. Nah jangan lupa juga kalau kalian tanya-tanya gitu kalau saat beli di sana gitu kan, seperti apa, kira-kira tanya yang suka dibeli orang apa. Jadi buat tambah pengalaman aja gitu, saling sharing kan enak kalau beli di satu daerah. Untuk awal saya sarankan seperti itu ya. Nah nomor 4 yaitu tanyakan line sejarah garis keturunannya, jadi berasal dari mana. Seperti di video-video yang sebelumnya yang saya buat, yaitu budidaya gapi part 2 ya, itu membahas di budidaya gapi part 3 ya, itu gimana membahas bagaimana budidaya gapi dengan baik. Terus ada nanti di akuarium itu ada seperti kertas label gitu, kalian bisa tulis nanti lainnya dari mana, asalnya dari mana, terus tanggalnya berapa, semua di situ. Nah saya sarankan kalian tanya juga. Jadi misalnya kalian punya bluegrass beli sama si A, kalian bisa sebutkan line A gitu. Terus misalnya beli sama saya Gapi Stok, kalian bisa tulis line GS gitu. Jadi suatu saat nanti kalian misalnya mau upgrade gitu ya, kalian nggak bingung teman-teman. Jadi oh ini lainnya beda nih gitu, di sana mungkin dari crossing sana beda. Nah untuk memperbaiki kualitas ikan kita yang ada di sini gitu. Tips yang kelima yaitu belilah ikan sesuai budget kalian. Jadi kalau kalian merasa budget kalian tipis atau itu ya, kalian beli aja sesuai budget. Kalian pasti pernah juga nih ya, ini ada kasus juga, ada kisah-kisah di Facebook gitu biasanya. Saya lihat itu, paling sering saya lihat salah satunya ini, punya duit 100.000 bisa dapat platinum coin berapa pasang, tanda tanya ya kan. Nah itu seller-seller itu pada nongol semua tuh kebanyakan. Dia di komentar di bawahnya dapat 2 pasang, kualitas baik, bagus gitu. Terus ada yang bilang inbox aja, ada yang bilang lagi dapat 4 pasang gitu kan. Terus ada yang bilang lagi paketan, salah satunya ada tadi yang dicari gitu, 4 pasang misalnya, atau 5 pasang misalnya tuh 75.000, 100.000 gitu. Jadi terlalu vulgar banget kan, ada juga yang seperti itu. Nah itu kalian kalau memang mau mencari ikan itu kalian cukup PM aja teman-teman, tanya baik-baik seperti apa yang saya kasih tahu tadi, tanya baik-baik, cari gitu. Bila perlu nggak perlu nyebutin harganya lah. Kenapa? Kita itu pengen jaga grup itu untuk bertahan lebih baik gitu kan, bisa bertahan grupnya, karena kan kita kan nebeng di media sosial, di Facebook dan IG. Biasanya itu di Facebook itu ada pembersihan grup-grup atau akun-akun yang indikasinya berjualan hewan gitu kan. Paling sering sih sekarang grup-grup ya, grup-grup kok dipakai jual beli, apalagi hewan, biasanya langsung di banned tuh, diblokir sama yang punya Facebook gitu, sama anggota-anggota pekerja-pekerja Facebook itu diblokir tuh. Jadinya kita nggak ada tempat lagi nih untuk memposting, untuk berjualan, kan yang rugi kita juga gitu kalau dengan adanya seperti itu. Jadi cukup kalian bilang aja kalau mau cari ikan itu, cari ikan
platinum koi, gitu aja. Yang ada tolong lampirkan video foto, kurang lebih gitu aja. Yang cocok di inbox, udah, nggak perlu kalian sebutin harganya atau apa. Jadi membuat si seller-seller juga ini barbar juga gitu kan. Jadi mereka sering adu-aduan di situ sekalian gitu. Jadi terlalu vulgar gitu ya. Kalau bisa saya saranin jangan kayak gitu ya. Lebih baik kalian langsung inbox aja orangnya, misalnya kalian suka ikannya gitu. Terus yang keenam yaitu kalian harus beli ikannya. Maksudnya kalian harus lihat ikannya, jangan lihat orangnya. Jadi pengalaman saya sebelumnya, kualitas ikan lah yang kita beli gitu loh, jangan orangnya. Terkadang ada orang yang pemain-pemain master yang pemain ikan bagus itu kadang mungkin mereka selip juga sih, ataupun mungkin ya entah selip atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Kadang kualitasnya itu mungkin sama gitu loh dengan teman-teman yang lain, cuman harganya jauh lebih mahal gitu. Dan harus pantau itu juga teman-teman. Makanya rajin-rajinlah cek harga, nggak masalah, yang penting dengan etika yang baik gitu kan. Oke, next kita ke 7 ya nih, jangan terlalu tergiur apa yang lagi trending, tapi berpikirlah untuk itu bakal trending apa enggak. Itu karena apa? Kita kan pakai sistem di Gap ini, salah satunya memang di Gap ini salah satunya ada yang hit itu pasti rame, kalau memang nggak hit bakal turun. Tapi jangan salah ya teman-teman, di Gapi ini mungkin kalian pernah lihat AFR Ribbon, AFR Swallow, itu dulu itu udah ada teman-teman, 4 tahun yang lalu ke belakang itu udah ada gitu, kurang lebih seperti itulah. Itu udah ada, sudah pernah ada gitu loh, sudah pernah ada. Jadi jangan kaget kalau sekarang itu mungkin yang baru ya gitu, nggak gitu. Jadi sebenarnya itu seperti berputar aja gitu loh. Kadang orang kan bosen, terus ditinggalin, besok lagi suatu saat keluar lagi gitu loh. Nah tapi memang ada jenis-jenis yang terbaru, yang kayak contoh misalnya yang jenis balon ya, kan balon kan terbaru tuh, hitungannya masih baru kemarin. Nah itu mungkin berikutnya bakal hit nih yang model balon, mungkin besoknya yang hit nih yang bakal jenis koi gitu. Jadi kalian juga harus berpikir, kira-kira kok saya beli kira bakal naik gak ya gitu, bakal laris juga nggak ya untuk berikutnya gitu kan. Salah satunya seperti itu sih. Tapi ada juga yang nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena itu selera lagi, kembali ke teman-teman. Ada yang seleranya memang yang unik-unik gitu, karena memang yang unik-unik itu selalu dicari gitu, termasuk bayar-bayar di luar negeri sana. Jadi misalnya yang unik-unik itu biasanya mereka suka gitu. Salah satunya seperti itu ya teman-teman. Nah ini berikutnya yaitu tips yang berikutnya, yang ke-8, yang terakhir, yaitu belilah sewajarnya gitu. Karena saya tahu mungkin teman-teman ada yang lebih mampu untuk membeli banyak, untuk membeli langsung belanja terus, tapi kalian lupa bahwa perencanaan media itu penting gitu. Kalian bisa tonton di Budidaya Gapi Part 2 versi saya, ada, kalian lihat aja di playlist itu ada di part 2-nya tentang perencanaan budidaya ikan gapi. Jadi medianya itu satu pasang atau satu jenis ikannya itu per pasangnya, per trio per pasangnya. Kalian bisa cek di video tersebut, harus membutuhkan berapa banyak media yang dibutuhkan. Itu teman-teman, kalian harus perencanain juga karena itu penting. Jangan sampai hilaf gitu. Saya juga punya pengalaman dulu beli keteteran tempatnya gitu kan. Harusnya jangan seperti itu. Jadi sebelumnya harus dipikir matang dulu baru dijalanin. Karena itu membuat juga kualitas ikan kalian bisa terjaga dengan baik. Jadi kok khawatir keteteran nanti malah sembarangan ditaruh-taruh, malah nggak maksimal kan, sayang gitu kan. Ya gitu aja teman-teman, tips sederhana dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dibagikan ke orang lain. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun tindakan saya, perbuatan saya di video ini ataupun sebelum-sebelumnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.